Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. para mahasiswa KPI yang berbahagia, langsung saja saya mau menyampaikan tentang metode propaganda atau diayah ya. Jadi metode dakwah itu banyak sekali ya, yang kita pelajari lebih dari 10 ya. Tapi secara garis besar itu dibagi menjadi 3 ya. Metode dakwah dalam Al-Quran sesuai ayat Al-Quran. Yang kedua metode dakwah sesuai hadis Rasulullah ya, metode dakwah dalam hadis Rasulullah atau metode dakwah Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga ini metode dakwah menurut ilmuwan dakwah. Artinya itu secara keseluruhan ya, dari berbagai ayat Al-Quran dan Al-Hadis kemudian terjemahkan atau ditafsirkan ya, atau dimaknai ya, itu yang menurut ulama gitu ya. Untuk itu maka kemudian kita akan mengkajinya ya. Yang kemarin sudah beberapa sudah kita kaji, ada metode ceramah atau telling methods, ada metode tanya jawab, ada metode banyak ya. Nah, terus kemarin yang minggu lalu adalah metode infiltrasi atau infiltration methods, lengkap dengan kelebihan kelemahannya dan cara mengatasi kelemahannya ya. Nah, untuk itu sekarang juga kita akan menyampaikan atau membahas tentang metode propaganda ya. Jadi berdakwah itu boleh menggunakan metode propaganda ya, atau metode diayah ya, dalam bahasa Arabnya diayah ya. Jadi metode propaganda disebut juga sebagai metode diayah. Yang mau saya bahas yang pertama, yaitu yang terkait dengan pengertiannya. Jadi apa pengertian metode propaganda? Yang pertama ya, yang kita bahasnya. Pengertian metode propaganda atau metode diayah itu juga dibagi menjadi 2, secara etimologi dan secara terminologi ya. Secara etimologi ya, metode propaganda itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang asal bahasanya adalah propagare ya, propagare tulisannya ya, propagare ya. Nah, mengapa? Ya karena memang sekali lagi saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan, awal dipelajarinya ilmu pengetahuan pasti berawal dari bangsa Yunani, karena bangsa Yunani adalah bangsa yang awal mengkaji tentang berbagai ilmu pengetahuan gitu ya. Itu metode propaganda dilihat dari segi etimologinya atau secara bahasanya. Nah, propagar ya dalam bahasa Yunani, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah menyebarluaskan ya, atau meluaskan ya, menyebarkan atau meluaskan ya. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti secara etimologi propaganda berarti dari bahasa Yunani propagare tulisannya ya, propagar, yang di situ artinya adalah menyebarkan atau meluaskan. Kemudian secara terminologinya, nah secara terminologinya propaganda adalah suatu upaya ya menyiarkan Islam atau dakwah Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa dengan cara persuasif, tidak otoritatif, atau dengan cara yang menarik, tidak paksaan. Itu arti metode propaganda secara terminologi ya, atau secara istilahan kalau dalam bahasa Arabnya ya. Oke, sudah tahu ya pengertiannya 1. Sekarang sejarahnya, artinya sejarahnya mengapa metode propaganda itu dipakai untuk dakwah. Nah, ini juga diawali abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani. Ya tadi kan awalnya kan dari ilmuwan Yunani. Maka di sini juga awalnya juga seperti itu ya.
dari abad ke-6 sebelum Masehi ya, bukan ke-6 Masehi tapi sebelum Masehi. Jadi belum ada tahun Masehi sudah ada ilmuwan di Yunani yang menggunakan metode propaganda ya. Yaitu yang bernama Plato ya. Plato Anda tahu kan ya, sering dengar ya. Plato adalah ilmuwan Yunani yang tertua ya. Nah, yang di situ ternyata Plato itu membujang sampai akhir hayatnya ya. Usianya tua ya, sampai tua, tapi bujang, nggak menikah. Itu ilmuwan banyak yang seperti itu ya. Kalau non muslim, kalau muslim itu kalau nggak terpaksa nggak boleh bujang ya, karena nikah adalah sunnah Rasul kan ya. Nah, itu Plato tahun 6 abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah menggunakan metode propaganda dalam menyampaikan ide-idenya ya. Plato kan ilmuwan ya, orang pinter. Nah, ketika menyampaikan idenya, ilmu pengetahuannya itu menggunakan metode propaganda. Nah, metode propaganda inilah yang digunakan oleh Plato, yaitu dengan cara menyampaikan melalui syair-syair ya dan sastra ya. Jadi bukan propaganda sing ngomong asal bunyi ya, plok-plok-plok itu enggak, tapi bikin syair dulu ya, untuk menyampaikan idenya ya. Misalnya apa? Mengukir di atas air ya kan. Nah, artinya apa? Orang yang sudah tua belajar itu bagaikan mengukir di atas air misalnya. Ini misalnya, tapi ini bukan saya lagi ngomong kalau ini dari Plato, bukan ya. Nah, misalnya itu kan syair ya. Nah, syair itu berbentuk sastra seperti itu untuk menarik siapa misalnya? Untuk menarik orang yang supaya belajar dari muda ya. Supaya belajarnya itu jangan sudah tua baru belajar, karena nanti akan seperti mengukir di atas air. Mengukir di atas air kan sulit ya. Ini ada air mengalir ya. Nanti bisa dicoba ya kalau mandi di bak mandi. Kamu nulis ya nama pacarmu misalnya ya. Misalnya siapa? Ahmad. Terus kesel-kesel nulis orangnya bekas ya kan? Iya, hilang airnya kan. Nah, itu seperti itu. Nah, orang yang belajar di usia tua itu seperti itu, bagian mengukir di atas air misalnya. Lah, ide semacam itu itulah yang pertama kali menggunakan adalah Plato. Jadi untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, Plato menggunakan syair-syair dan sastra-sastra. Itu ya, itu awal pertama digunakannya metode propaganda. Selanjutnya, sejarah kan terus ya berlanjut. Sudah di tahun Masehi, yaitu jauh banget, itu 6 sebelum Masehi. Terus yang berikutnya baru dikaji lagi atau digunakan lagi, rame lagi metode propaganda ya, yaitu pada tahun 1662 Masehi ya. 1662 Masehi ini digunakan oleh Paus Gregorius ya. Paus Gregorius ya. Nah, kenapa Bu Tuti Paus kok dipelajari sama Bu Tuti? Loh, kita kan belajar ilmiahnya ya, ilmunya, bukan berarti terus kita umat muslim terus kita tidak mengakui ilmuwan non muslim. Ya diakui memang dari sana ya sejarahnya. Nah, Paus Gregorius ini awalnya menggunakan metode propaganda ini adalah untuk penyebaran Injil ya. Jadi kita harus mau mengakui ya bahwa sebelum Islam menggunakan metode propaganda sudah digunakan oleh non muslim, yaitu dalam hal ini adalah Nasrani, karena memang seperti itu, agama Nasrani itu lebih dulu daripada agama Islam, jadi pantas kan gitu ya. Nah metode propaganda yang digunakan oleh Paus Gregorius ini ya, itu pada tahun 1662 Masehi adalah dalam rangka penyebaran Injil Matius pasal 28 ayat 19, yang di sini disebut juga sebagai Locra Congregatio de Propaganda Fide ya, itu bahasa sana ya, bahasa Yunani itu ya, lokra gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini Paus Gregorius ini artinya Locra Congregatio de Propaganda Fide itu artinya adalah perhimpunan ya suci untuk penyiaran agama ya. Nah,
tapi bahasa sana kita terjemahkan menjadi Perhimpunan Suci untuk Penyiaran Agama, ya agama Nasrani ya. Makanya ini adalah Locra Congregatio de Propaganda Fide ya. Itu. Nah, ini adalah yang mengacu pada Injil Matius ayat pasal 28 ayat 19. Yaitu yang berbunyi seperti ini pasalnya ya. Sebab itulah pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Itu ya, di Injil itu ada Injil Matius pasal 28 ayat 19, bunyinya seperti itu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, gitu ya. Jadi di Injil itu menyuruh untuk menyebarkan Injil kepada bangsa lain ya, untuk menyebarkan Injil di bangsa Israel sebenarnya, tapi ini dimaknai ke bangsa lain juga. Maka kemudian membentuk perkumpulan itu, Locra Congregatio de Propaganda Fide ya, yaitu himpunan suci untuk menyebarkan agama Nasrani itu ya, Injil sih ya. Nah, itu pada periode kedua. Periode ketiga, metode propaganda ini digunakan pada saat Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua, jadi abad 19-an itu, yang di sini terutama adalah propagandanya itu sebagai metode untuk memenangkan perang ya. Jadi perang tetap perang dengan senjata ya. Hitler itu namanya Hitler tokohnya ya. Nanti, Perang Dunia Kedua itu tokohnya Hitler terutama yang sangat terkenal. Itu dikatakan di dalam sejarahnya itu Hitler itu orangnya pendek, kecil ya, orang Jepang sih. Nah, yang menggambarkan kan orang Amerika ya, yang menggambarkan orang Barat, orang Eropa. Jadi Hitler diarani pendek, kecil karena orang Asia, orang Jepang. Orang Jepang kan sekitar gitu ya, kayak orang-orang Indonesia. Hitler itu orangnya pendek, kecil tapi bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, dulu itu ya, kalau Jepang itu tidak dibom ya, Nagasaki, Hiroshima tidak dibom oleh Amerika, Jepang itu jadi nomor 1 sedunia. Tapi Amerika wilet ya, ini lagi perang, lagi menang-menang, Nagasaki, Hiroshima, ibu kota Jepang itu dibom. Jadi kemudian kan kacau balau kan gitu ya. Nah, ini Hitler itu kenapa bisa memenangkan perang ya, padahal Perang Dunia Kedua kan sedunia ya, perang semua, hebat semua, senjatanya juga hebat semua. Ternyata menggunakan metode propaganda. Untuk apa? Untuk menyemangati tentara perangnya, untuk menyemangati warga Jepang itu, warga kekaisaran Jepang untuk berperang sehingga sampai menang. Nah, itu adalah periode-periode sejarah kapan digunakannya propaganda sebagai metode yang di sini dari awal. Yang pertama ya metode menyampaikan ilmu ya oleh Plato, yang kedua metode untuk menyampaikan penyebaran Injil ya, yang ketiga adalah untuk memenangkan perang di dunia kedua. Nah, yang keempat ini tambahan dari saya sendiri, metode propaganda digunakan untuk dakwah. Nah, untuk dakwah ini dimulai kapan? Ya dimulai sesuai sejarah dakwahnya kemarin ya, saya sudah sampaikan bahwa sejarah dakwah itu diawali dari Rasulullah ya. Begitu Rasulullah ada, maka kemudian berdakwah kan gitu ya. Nah, cuma setelah Rasulullah itu metode propagandanya Rasulullah itu tadi menggunakan syair-syair yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya syairnya gimana? Qul a'udzu birabbin nas ya. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, itu kan syair-syair nas, tapi ayat Al-Qur'an itu termasuk metode propaganda ya. Itu terus kemudian dalam hadis ya, dalam hadis itu sering mengatakan al-islamu yu'la al-islamu banyak ya, pokoknya intinya yang membaik-baikan Islam, itu juga metode propaganda dalam hadis. Nah,
Kemudian kesini ya kita pakai ya oleh ilmuwan Islam, misalnya kayak di dunia itu kan ya semua pakai, banyak yang pakai propaganda. Terus kemudian di Indonesia juga seperti itu ya, metode propaganda ya kan, dai-dai pada menggunakan metode propaganda. Yang sebelum ke dai ini diawali di kaum akademisi ya, jadi IAIN ya, para akademisi dari Wali Songo itu mereka menggunakan metode propaganda untuk menyampaikan ajaran Islam itu misalnya. Nah, itulah awalnya ya. Terus kemudian yang ketiga sekarang yang kita bahas ya tadi sejarahnya, sejarah pemakaian atau menggunakan metode propaganda. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah yang terkait dengan teori propaganda. Jadi semua ilmu pasti ada teorinya ya, teori ilmu tersebut. Nah, metode propaganda juga memiliki beberapa teori propaganda. Yang pertama ya, teori Dorothy Multigrave ya. Nanti saya share besok-besok sebelum UAS materi yang di PowerPoint ya. Ini saya bacakan saja. Dorothy Multigrave ini adalah teori propaganda yang pertama. Nanti ada dua yang saya sampaikan. Nah, ini di sini teori Dorothy Multigrave ya, ini dengarkan ya semua, kita dengarkan bahwa ada beberapa teori propaganda. Artinya ketika kita berpropaganda itu ya, menggunakan propaganda itu tidak asal ngarang ya, asal bunyi ya, ngawur, tidak, tapi ada teorinya, ada caranya. Itu yang pertama, yang dinamakan ya teori Dorothy Multigrave. Nah, teori Dorothy Multigrave ini sendiri terdiri dari 7 poin ya, 7 teknik ya, teknik propaganda ya, atau strategi propaganda atau trik propaganda atau metode propaganda. Ini sendiri ada 7 trik atau teorinya Dorothy Multigrave ini. Ya, trik yang pertama yang dinamakan name calling device ya, name calling device pakai bahasa Inggris kan ya, name nama, calling itu memanggil, call ya, terus device. Nah, ini sendiri adalah metodenya. Name calling device. Name calling device itu kalau kita maknai secara bahasa Indonesia berarti adalah memberi nama atau label buruk pada pihak yang diserang. Nih, metode propaganda yang pertama. Memberi nama atau label buruk pada yang diserang ya. Misalnya apa, menjelek-jelekan lawan politik lain. Jadi ini metode propaganda itu tidak hanya digunakan berdakwah, tapi juga untuk dalam kampanye politik ya, dalam kampanye pilkades dan lain-lain ya. Yang pertama, name calling device. Tapi dengarkan sampai akhir ya, jangan langsung tiru-tiru. Dengarkan nanti ini boleh apa enggak untuk berdakwah, nanti itu ada kesimpulannya di terakhir ya. Yang pertama adalah teorinya Dorothy Multigrave. Propaganda itu boleh memberikan label buruk, bahkan bukan boleh ya, memberikan strategi atau trik memberikan label buruk pada lawannya. Nah, itu misalnya apa, kalau di apa ya, kalau misalnya di iklan-iklan itu banyak ya, sering ya, kita jangan pakai sabun yang berbentuk oval, kita pakai saja yang berbentuk kotak gitu misalnya ya, karena oval itu tidak itu kan memberikan label buruk bahwa yang oval itu adalah tidak bagus misalnya ya, atau apalagi pokoknya banyak ya memberikan label buruk. Itu metode propaganda yang teori Dorothy Multigrave yang poin 1. Sekarang poin 2. Poin 2, teori Dorothy Multigrave ini adalah Gelitering ya, generative device atau Gelitering generative device ya. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah memberi perlambang indah pada sesuatu yang disukai. Ini terbalik dari tadi ya. Kalau tadi adalah memberikan label buruk ya, yang pertama.
Yang kedua, kita nggak usah ya, Islam kok memakai melebeli buruk orang lain ya. Misalnya itu agama itu jelek, agama itu musyrik, agama itu kafir. Oh, nggak boleh ya. Nah, itu tidak baik, malah justru Islam kita sendiri, agama kita yang akan rusak. Makanya jangan menggunakan itu. Ini menggunakan yang kedua ya. Menggunakan yang kedua yaitu memberikan label indah ya, atau memberikan perlambang indah pada sesuatu yang disukai. Misalnya apa? Islam itu adalah agama rahmah, karena dikatakan di sana ya kan, rahmatan lil alamin. Lah itu kan memberikan label baik kepada Islam ya. Terus dilabelkan lagi ya Pak, Islam adalah agama yang damai ya, karena Islam itu sendiri artinya damai ya kan, salam, salamat ya kan, Islam kan gitu. Nah ini teori yang kedua. Jadi propaganda bisa dilakukan dengan cara tadi generation ya, generalities ya, device artinya adalah memberikan perlambang indah pada sesuatu yang disukai ya. Terus misalnya apalagi misalnya an-nadhafatu minal iman, itu kan perlambang indah ya, bahwa orang yang suka kebersihan adalah orang yang beriman. Jadi ingin menyampaikan bahwa kebersihan itu sesuatu yang harus dijalankan di dalam agama kita, tetapi kita memberikan sesuatu perlambang yang indah, yaitu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman itu misalnya. Nah, itu contoh. Yang ketiga adalah teori Dorothy Multigrave, yang di situ menggunakan testimonial device. Nah, testimoni sudah tahu semua ya, apa arti testimoni? Testimonial device. Nah, berarti ini menggunakan kata-kata atau pendapat baik dari orang-orang yang pernah melakukan ya. Contoh ya.